Hukum membahas 6 langkah mengajukan gugatan cerai tanpa pengacara. Apa saja 6 langkah tersebut? Simak baik-baik video ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di rifaihadi.com. Mengisi konten di pojok hukum membahas 6 langkah mengajukan gugatan cerai tanpa pengacara. Apa saja 6 langkah tersebut? Simak baik-baik video ini. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat akun ekor. Akun ekor ini Anda bisa minta petunjuk atau meminta bantuan ke pegawai di pengadilan di mana Anda mengajukan gugatan cerai atau permohonan cerai. Di pengadilan, setiap pengadilan itu sudah disiapkan pojok ekor sehingga bagi masyarakat umum maupun pengacara itu sudah disediakan tempat konsultasi atau tempat meminta bantuan untuk membuat akun ekor. Itu langkah pertama yang harus Anda lakukan. Kenapa? Karena sekarang sistem peradilan sekarang itu sudah harus melakukan persidangan secara online. Mulai dari pendaftaran sampai dengan persidangan kecuali pembuktian sampai dengan pemeriksaan saksi itu dilakukan secara offline atau bisa langsung datang ke pengadilan. Nah, itu langkah pertama sebenarnya yang Anda harus lakukan. Kemudian langkah kedua, mempersiapkan dokumen pendukung. Apa saja dokumen pendukung yang dimaksud? Misalkan fotokopi KTP, kartu keluarga, akta nikah, kemudian kalau ada akta kelahiran anaknya, itu juga bisa dilampirkan nantinya. Tapi yang paling penting dalam pendaftaran sebagai lampiran dokumen pendukung permohonan cerai atau gugatan cerai itu adalah fotokopi KTP yang sudah dilegalisasi kantor pos atau distempel, dimaterai kemudian distempel kantor pos, kartu keluarga, buku nikah. Nah, itu yang paling penting yang harus Anda lampirkan sebagai dokumen pendukung. Oke? Terus yang ketiga, membuat surat gugatan atau permohonan cerai. Begitu. Nah, apa saja isi di dalam gugatan cerai atau permohonan cerai itu? Yang paling penting adalah kemana surat gugatan atau permohonan cerai itu yang Anda ajukan. Misalkan Anda berdomisili, misalkan pihak istri berdomisili di Jakarta Barat, suami di Jakarta Barat juga, maka Anda harus mengajukan gugatan cerai atau permohonan cerai itu melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat. Ini khusus Muslim. Kalau khusus non-Muslim itu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kenapa? Karena Anda atau pihak istri itu berdomisili di Jakarta Barat. Nah, itu yang poin penting yang harus Anda cantumkan di dalam surat gugatan itu. Nah, poin penting lainnya adalah identitas, baik identitas istri maupun suami. Identitas, nama, tempat tanggal lahir, agama, kemudian bisa juga pekerjaan dicantumkan. Dan yang paling penting adalah status kewarganegaraan atau kewarganegaraan Indonesia, begitu. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah Anda harus menguraikan kronologi dan fakta-fakta kejadian yang mendasari Anda sehingga Anda memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Apa saja fakta-fakta itu? Misalkan mulai awal pernikahan, kemudian apakah ada cekcok antara suami istri secara terus-menerus misalkan, atau misalkan ada kekerasan dalam rumah tangga misalkan, atau ada sebab-sebab lain yang menurut peraturan perundang-undangan itu bisa menjadi alasan untuk Anda mengajukan gugatan cerai. Nah, itu harus dicantumkan semua. Sehingga untuk meyakinkan kepada hakim bahwa memang gugatan cerai atau permohonan cerai ini sangat beralasan untuk dikabulkan. Nah, yang paling penting di dalam permohonan itu Anda harus mengajukan petitum atau permohonan atau permintaan apa saja yang akan Anda minta di dalam gugatan saudara itu juga harus dicantumkan di dalam gugatan itu atau permohonan cerai. Nah, kemudian yang kelima adalah membayar panjar biaya perkara. Nah, di masing-masing pengadilan itu berbeda-beda karena ada radius, misalkan radius 1, radius 2, radius 3. Oleh karena pendaftaran, persidangan, segala macam itu
dilakukan secara online, maka panjar biaya perkara ini cenderung lebih murah daripada sebelum-sebelumnya. Bisa sampai 300 sampai 700 itu masing-masing pengadilan. Nah, untuk mengetahui berapa panjar perkara itu diketahui pada saat nanti pendaftaran, begitu. Karena antara alamat Anda dengan alamat suami atau istri Anda misalkan berjauhan, maka itu membutuhkan biaya yang lebih besar ketimbang misalkan satu daerah, satu kecamatan, satu kelurahan tempat tinggal antara suami dan istri ini. Nah, itu lebih cenderung murah. Jadi, pada intinya panjar perkara itu tergantung dari jarak para pihak. Begitu. Nah, dan itu pun masing-masing pengadilan itu berbeda biaya panjar perkara. Biasanya itu hanya menggunakan mekanisme radius 1, radius 2. Misalkan radius 1 km sampai 5 km itu 50.000 penambahan. Kemudian radius 2 10 km sampai dengan 20 km dan seterusnya. Pada intinya semua pengadilan berbeda-beda mengenai biaya panjar perkara. Oke, dan itu yang harus Anda sediakan dan wajib Anda bayar. Kalau tidak, ya Anda tidak bisa mengajukan gugatan cerai, dianggap tidak pernah mendaftar karena tidak membayar panjar biaya perkara. Nah, poin ke-6 adalah mengikuti proses persidangan. Nah, proses persidangan ini kadang hanya sebentar, kadang lama, kadang ya lama sekali. Kalau misalkan ada hal-hal tertentu yang mempengaruhi persidangan itu. Misalkan soal ada salah satu pihak yang tidak hadir, atau misalkan hakimnya cuti, atau hakimnya sakit, ya itu yang biasa yang menyebabkan persidangan itu kadang-kadang agak lama. Kalau dari step 1 sampai step 5 tadi sudah Anda lakukan, maka Anda tinggal menunggu surat undangan panggilan sidang atau surat panggilan sidang. Surat panggilan sidang ini biasanya dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti. Begitu. Nah, kalau dulu itu melalui kantor pos bisa, tapi sekarang itu kalau misalkan Anda sebagai pemohon cerai atau sebagai penggugat itu dipanggilnya itu melalui alamat email yang Anda gunakan pada saat pendaftaran pertama. Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi sudah agak mudah. Makanya tadi biaya panjar perkara itu agak murah karena panggilan kepada saudara itu, kepada Anda itu melalui email. Nah, setelah Anda mendapat panggilan yang sudah ditentukan, misalkan pada hari Senin atau hari Selasa itu biasanya pengadilan itu atau majelis hakim itu mengarahkan Anda, bukan mengarahkan, wajib hukumnya untuk dimediasi. Jadi siapapun itu, ketika mengajukan cerai, itu majelis hakim wajib melakukan mediasi. Nah, mediasi ini diatur di dalam Perma nomor 1 tahun 2018, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018. Setiap pengadilan tingkat pertama itu wajib melakukan mediasi seperti itu. Jadi meskipun misalkan sudah tidak dapat dipersatukan antara suami istri ini, tetapi pengadilan itu diwajibkan untuk memediasi terlebih dahulu sebelum masuk dalam pokok sengketa atau pokok perkara. Nah, namun demikian, kalau misalkan mediasi itu tidak berhasil atau gagal, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan atau pembacaan permohonan cerai talak. Nah, setelah pembacaan gugatan oleh pemohon atau penggugat, selanjutnya diberikan kesempatan kepada tergugat atau termohon itu mengajukan jawabannya. Biasanya sih secara tertulis, sebaiknya secara tertulis karena bisa kerekam kalau ada dokumentasinya kalau secara tertulis. Nah, makanya bagi termohon atau tergugat itu diberikan kesempatan untuk menjawab dalil-dalil atau alasan-alasan dari pemohon ataupun penggugat, begitu. Nah, kemudian selanjutnya biasanya setelah jawaban itu ada replik. Replik ini adalah jawaban atas jawaban termohon. Jadi ini replik ini adalah hak dari penggugat atau pemohon untuk menanggapi kembali jawaban dari termohon atau tergugat, begitu. Nah, bagaimana mekanisme selanjutnya? Mekanisme selanjutnya itu kemudian duplik. Duplik adalah jawaban dari replik
tanggapan atas replik publik ini adalah hak dari termohon atau tergugat. Jadi antara pemohon atau penggugat dan termohon atau tergugat itu masing-masing diberikan 2 kali kesempatan untuk jawab jinawab atau jawab menjawab. Kalau pemohon itu atau penggugat itu dalam bentuk gugatan dan replik, sementara termohon atau tergugat itu dalam bentuk jawaban dan duplik. Jadi diberikan hak yang sama oleh ketentuan yang berlaku. Nah, setelah jawab menjawab itu telah selesai, maka selanjutnya adalah Anda harus mempersiapkan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil Anda, baik itu di dalam gugatan maupun di dalam jawaban. Nah, jadi setelah replik, duplik, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian. Nah, pembuktian ini apa saja? Ini pembuktian dokumen, bisa saja misalkan ada bukti-bukti perselingkuhan, ada bukti-bukti kekerasan dalam rumah tangga, atau bukti-bukti lain yang mendukung dalil-dalil saudara, tergantung dari apa alasan saudara mengajukan cerai itu, gitu. Nah, biasanya pembuktian ini selain dokumen juga disusul dengan saksi. Apakah ada saksi yang mendukung dasar alasan-alasan permohonan cerai Anda di dalam permohonan itu atau tidak, begitu. Nah, biasanya saksi ini paling tidak 2 orang, harus 2 orang atau minimal 2 orang. Karena kalau cuma 1 orang itu tidak bisa disebut saksi. Nah, setelah agenda pembuktian, baik surat maupun saksi itu telah selesai, maka dilanjutkan dengan kesimpulan para pihak. Kesimpulan ini maksudnya adalah menyampaikan fakta-fakta, ya apa yang terjadi di persidangan, mulai dari proses mediasi sampai dengan proses pembuktian, itu Anda sampaikan di dalam kesimpulan untuk menguatkan dalil-dalil saudara yang sebelum-sebelumnya. Nah, setelah agenda kesimpulan jatuh pada sikap majelis hakim atau putusan. Nah, ini nanti kita juga akan bahas tersendiri, tetapi ini adalah agenda terakhir, yaitu putusan. Apakah gugatan atau permohonan saudara itu dikabulkan atau tidak, begitu. Oke, demikian 6 langkah mengajukan cerai tanpa pengacara. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa lagi di kemudian hari.